Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala mawasimut ta'at wa ja'alana fi ayyami dzil hijjah farsan lil khairi wal maghfirah wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Zulhijjah. Apalagi tahun ini Idul Adha jatuh pada hari Jumat, hari yang disebut sebagai Haji Akbar oleh sebagian ulama. Ini kombinasi luar biasa. Bulan mulia, hari raya, dan hari Jumat sekaligus. Kalau anak muda bilang, ini bukan hari biasa. Ini combo pahala level dewa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan waktu-waktu yang dimuliakan. Salah satunya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin asr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir menyebut yang dimaksud malam 10 adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini bukan hari biasa. Ini hari-hari penuh pahala besar. Apa yang bisa kita lakukan di hari-hari ini? Yang pertama, berpuasa. Ya, sunnah puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya, terutama puasa di tanggal 9, yaitu di hari Arafah, di mana dosa-dosa kita insya Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Kedua, memperbanyak zikir, takbir, tahmid, tahlil. Ya, dengan memperbanyak zikir, insya Allah akan Allah beri pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Kemudian yang ketiga, perbanyak salat sunat, membaca Al-Quran, bersedekah, karena di bulan Zulhijjah termasuk bulan haram di mana ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan yang keempat, berkurban bagi yang mampu. Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal solih lebih dicintai oleh Allah
selain 10 hari ini. Maka kalau biasanya sholat duha kita bolong-bolong, ya sekarang waktunya dong dibolongin bolongannya, alias kita rutinkan sholat duha kita. Puncak dari 10 hari itu adalah hari Arafah. Hari penuh rahmat, pengampunan, dan doa mustajab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyam yaum Arafah ahtasabu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatul lati qablahu was-sanatul lati ba'dah." Rawahu Muslim. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Masya Allah, ya. Sekali puasa bersih-bersih 2 tahun. Ibarat nyuci baju, ini bukan pakai deterjen biasa, tapi deterjen surgawi. Kemudian masuklah kita ke hari 10 Zulhijjah, yaitu hari nahar, hari menyembelih korban. Qala Allah Ta'ala, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban bukan sekedar sembelih sapi atau kambing. Ia adalah bukti ketaatan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya, kita baru disuruh menyembelih kambing. Masih mikir-mikir harga daging yang naik terus. Allah juga menyebut satu hari dalam haji sebagai haji akbar. Wa adanum minallah wa rasulih ilan nas yaumul hajjil akbar. At-Taubah ayat 3. Dan ini adalah pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar. Mayoritas ulama menafsirkan bahwa Haji Akbar adalah hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Karena semua rangkaian haji puncaknya ada di hari itu. Tawaf, lempar jumrah, tahalul, dan kurban. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Namun, sebagian ulama menambahkan jika Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka itu juga disebut sebagai Haji Akbar secara khusus. Karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya semua hari. Kemudian bertemunya 2 kemuliaan besar, yaitu Jumat dan Idul Adha. Dalam sejarah Nabi SAW berhaji 1 kali. Dan saat itu wukuf beliau di Arafah jatuh hari Jumat. Khairu yauma tala'at alaihil samsu yaumul jumu'ah.
sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Dengan demikian, kalau kita gabungkan semua kemuliaan pada bulan Zulhijjah, ya, yang pertama, bulan Zulhijjah termasuk bulan haram. Bulan haram itu maksudnya adalah haram untuk bermaksiat pada bulan ini. Ya. Dan Allah akan melipat gandakan pahala pada bulan haram ini. Karena makna haram itu bisa berarti diharamkan untuk maksiat. Dan makna yang kedua, haram adalah mulia, bulan yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, 10 hari istimewa. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah hari-hari istimewa. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat antara mana lebih mulia, mana lebih istimewa, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Karena saking istimewanya di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, sehingga terjadi perbedaan para ulama itu. Yang ketiga, Yaumul Arafah. Ya, tanggal 9. Itu adalah hari di mana semua jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Dan itu adalah puncak haji. Bila jamaah haji tidak berkumpul di Arafah, maka tidak sah ibadah hajinya. Gugur. Karena itu puncaknya haji. Dan yang lebih istimewa di Yaumul Arafah ini adalah semua doa-doa tidak akan ditolak oleh Allah. Pasti akan dikabulkan oleh Allah pada hari yang istimewa ini. Kemudian yang keempat, yaitu Yaumun Nahar. Hari Nahar. Hari penyembelihan kurban. Dan ini juga dimuliakan oleh Allah dengan berkorban, karena tidak semua orang mampu atau sanggup untuk berkorban. Maka bagi yang sanggup akan mendapatkan pahala yang besar, dan bagi yang belum sanggup maka berdoa agar Allah memberikan rezeki untuk bisa berkorban di tahun berikutnya. Dan khusus untuk tahun ini, kemuliaan bulan Zulhijjah adalah adanya Haji Akbar, di mana 10 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat. Ini semacam full paket promo pahala dari Allah. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kalau di mall punya flash sale, maka versi surganya Allah buka pintu-pintu amal dan ampunan. Jangan kita sia-siakan. Perbanyaklah ibadah. Siapkan kurban dengan niat yang ikhlas. Gunakan momen ini untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, bagi yang tidak bisa berangkat haji, Zulhijjah adalah jalan mendekati Allah
tanpa visa dan tiket pesawat. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji akan segera dipanggil oleh Allah bisa berangkat haji. Bagi yang belum bisa berkorban, maka akan diberi rezeki oleh Allah bisa berkorban tahun berikutnya. Dan kita mendoakan juga kepada saudara-saudara kita yang lain untuk segera bisa melaksanakan ibadah haji dan bisa berkorban di tahun mendatang. Allahumma ja'alna min ibadika lis-salihin wa waffaqna li ta'atika fi asri dzil hijjah warzuqna hajjan mabruran wa amalan maqbulan wa damban maghfuran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.